Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat donat sekalian. Selamat sore ya. Saat ini saya berada di Kopi Mego. Nih, Kopi Mego namanya. Mego itu awan kalau bahasa Jawa ya. Ini memang tepatnya di puncak bukit, di bukit tertinggi kayaknya ya, daerah Nanggulan naik lagi ke atas. Arah-arah ke Waduk Sermo kalau ke kiri, kalau ke kanan arah ke Purworejo. Nah, ini di dekat Sungai Mudal. Ini kita ngopi sini ya. Ada kopi V60 Arabica khas ini ya. Ini saya dikasih gula juga, dikasih gula, tapi saya nggak pakai gula di kopi ya, karena saya emang kalau ngopi nggak pakai gula gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang gula ya, gula pasir ya, gula ini kalau kita hubungkan dengan adonan donat, karena kita bicara tentang donat di sini ya, kita hubungkan fungsi gula apa sih di dalam adonan. Ada banyak. Gula ini termasuk komponen yang penting untuk adonan, karena satu, fungsi gula adalah dia sebagai makanan bagi ragi. Jadi karena ragi itu makhluk hidup ya. Ragi itu makhluk hidup loh ya, jadi jangan dikira cuma benda biasa gitu yang bisa mengembang, enggak. Ragi itu makhluk hidup, dia Saccharomyces, dia jenis fungi, jenis jamur ya, maka dia butuh makanan ya, makanannya gula. Nah, gula ini selain berfungsi sebagai makanan di dalam sebagai makanan ragi ya, di dalam adonan tadi, gula ini juga berfungsi melembutkan, memberikan efek lembut kepada adonan, kepada hasil produk nantinya. Dalam hal ini tentu donat ya, kita bicara tentang donat. Jadi kalau teman-teman semua mau bikin donat yang lembut, bagaimana gitu ya? Salah satunya adalah dengan menambah kandungan gulanya. Gitu. Nah, selain berfungsi sebagai makanan dan melembutkan tadi ya, gula ini juga nanti berfungsi untuk memberikan warna pada kulit donat ketika digoreng ya. Jadi kalau teman-teman semua misalkan lupa ngasih gula gitu ya, ada kasus nih lupa ngasih gula ke adonan gitu, nanti pasti jadinya donat itu jadi pucat warnanya, jadi pucat ya, nggak bisa glowing, nggak bisa coklat ya, gitu. Selain itu juga tentu tidak akan lembut gitu. Dan ragi juga akan terganggu, proses pengembangannya, proses fermentasinya akan terganggu karena tidak dapat makanan yang cukup gitu. Jadi nanti kembangnya juga akan terganggu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan gula itu terlalu tinggi ya, terlalu banyak gula, itu juga justru akan bisa menghambat kerja ragi gitu. Karena ragi over kerjanya, dia diberi makan yang terlalu banyak, dia nggak mampu mengolah itu semua. Yang harusnya itu dia menghasilkan gas CO2 dari proses fermentasi, karena dia sibuk harus menghabiskan makanan gitu, sehingga proses pembentukan gasnya terganggu. Jadi berat kembangnya adonan. Nah, itu beberapa fungsi gula di dalam adonan. Dan ini juga termasuk ilmu basic ya di dalam baking ya, dalam baking, termasuk dalam proses pembuatan donat. Itu penting bagi kita untuk mengetahui fungsi bahan ya, termasuk gula ini, supaya kita nanti bisa membuat produk sesuai dengan yang kita inginkan. Kita misalkan pengen bikin produk donat yang
lembut, warnanya cantik gitu ya. Itu ya kita harus bisa memberikan takaran gula yang pas. Dan karena gula ini makanan bagi ragi tadi, ya, tentu juga ada hubungan antara dosis gula dengan ragi gitu. Itu harus imbang juga. Seperti yang tadi di depan saya sampaikan, jangan sampai ragi ini terlalu banyak makan, ya, terlalu banyak makanan atau kurang makanan. Jadi harus pas. Dan pengetahuan tentang dosis atau komposisi bahan itu juga penting. Jadi selain kita harus tahu fungsi, kita juga harus mengenal atau mengetahui komposisi yang pas itu seberapa gitu. Ya. Itu sebenarnya sekalian ya. Sudah kita tambah sedikit ilmu lagi tentang fungsi gula di sini. Ya. Jadi kalau di makanan ya, di minuman dia membuat manis ya, di makanan juga memberikan rasa manis dan gurih ya. Di adonan pun dia ada fungsinya sendiri gitu. Jadi jangan main-main dengan gula. Tapi kalau kebanyakan gula, hati-hati juga diabetes nanti. Tapi jangan khawatir, asalkan pola hidupnya sehat, rajin olahraga, insya Allah ya bisa mengurangi resiko itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.